kami akan membahas tentang apa aja sih yang harus kita persiapkan dan harus kita bawa untuk ke Gontor sana. Ganteng gitu ya, dan juga terlihat rapi. Terus selanjutnya peci atau songkok ya. Pecinya ciri khas anak Gontor. Kalau tidak boleh, tidak boleh warna hitam. Itu tidak boleh. Harus cerah dan biar kelihatan fresh. Sediakan piring. Nah, piring itu piring yang plastik, jangan yang berbahan kaca. Karena kalau berbahan kaca itu mudah pecah. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelancongan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri mendunia, Indonesia omaku, Asia tegal sawaku, Eropa lan Amerika pelanconganku. Oke, kawan-kawan santri mendunia dimanapun kalian berada, ini awal mula konten perdana kita nih, oke? Jadi untuk mengembangkan konten ini, kalian bisa langsung like, comment, share, and subscribe. Oke, jangan lupa subscribe di Santri Mendunia Official. Oke, bagaimana kawan-kawan kabarnya? Masih di momen Lebaran. Ada yang masih di desa, di kampung halamannya, atau sudah pulang karena ingin mempersiapkan dan kembali ke pondok tercinta, yakni Pondok Gontor, ya, pondok modern Darussalam Gontor. Ya, jadi sekedar informasi, kawan-kawan bisa akses tentang informasi-informasi tentang Gontor dan informasi-informasi tentang pondok pesantren di seluruh Nusantara. Oke, kali ini konten perdana kami akan membahas tentang apa aja sih yang harus kita persiapkan dan harus kita bawa untuk ke Gontor sana, untuk pendaftaran ke Gontor sana. Apa aja yang harus kita bawa. Jadi kalau bisa saya simpulkan untuk yang pakaian, untuk yang putra ya, putra dulu ya. Jadi yang putra itu ada 4 macam kategori pakaian. Yang pertama ialah pakaian formal. Terus yang kedua itu pakaian sehari-hari atau pakaian untuk berolahraga. Terus yang ketiga pakaian untuk pergi ke masjid atau pakaian untuk sholat. Terus dan yang keempat ialah pakaian berpramuka. Nah, semuanya akan kita bahas di sini. Dari pakaian formal, pakaian sehari-hari ataupun olahraga. Terus yang ketiga pakaian untuk sholat atau untuk pergi ke masjid, dan yang keempat ialah pakaian untuk berpramuka. Oke, yang pertama ialah pakaian formal. Apa saja sih yang harus kita persiapkan untuk pakaian formal? Nah, pakaian formal itu atasannya harus terang dan bawahannya harus gelap. Nah, terang itu gimana? Nah, untuk terang pakaiannya harus polos, tidak boleh banyak corak-corak. Jadi untuk kawan-kawan yang mau bawa batik itu tidak boleh, dan bawa pakaian-pakaian yang bergambar motif-motif, bergambar hewan dan lain sebagainya itu tidak boleh. Harus pakai pakaian polos dan harus disediakan, harus punya kewajiban bagi santri Pondok Modern Darussalam Gontor itu memiliki kemeja berwarna putih. Karena kemeja warna putih itu sebagai ganti seragam kawan-kawan nanti yang di Pondok Modern Darussalam Gontor itu. Karena untuk acara-acara tertentu pastinya akan diharuskan ataupun diwajibkan berpakaian kemeja warna putih. Nah, di lain itu untuk berpakaian masuk kelas itu ada sendiri. Boleh pakai warna putih ataupun boleh pakai kemeja yang warnanya cerah ya, warnanya cerah dan bukan mencolok. Kalau mencolok itu warnanya merah, terus warna kuning yang terlalu terang itu tidak boleh. Nah, harusnya warna cerah. Seperti ya contohnya baju saya yang sedang saya pakai ini warna biru muda ini juga boleh. Ya.
bajunya harus polos, kemeja polos, tidak boleh bercorak. Nah itu. Dan lengannya boleh panjang dan juga boleh pendek. Tapi untuk kemeja putih itu biasanya lengannya harus lengan yang panjang. Nah baju putih itu biasanya digunakan apa aja sih? Biasanya untuk setiap hari Kamis itu harus wajib pakai kemeja warna putih. Itu kita untuk latihan berpidato atau biasa namanya muhadoroh itu tadi. Nah, tadi kemeja sudah kita bahas, pokoknya tidak boleh mencolok, tidak boleh warna hitam. Itu tidak boleh. Harus cerah dan biar kelihatan fresh lah ya. Dan untuk celananya itu harus berwarna gelap, tidak boleh terlalu terang. Nah, atasannya terang, bawahnya itu harus gelap. Nah, boleh warnanya abu-abu, warna hitam. Nah, mungkin yang wajib itu warna hitam. Warna biru tua, bukan biru muda, warna biru tua. Nah, itu harus diperhatikan ya. Warna celananya harus warna gelap. Dan untuk wajibnya harus memiliki warna hitam, celana warna hitam. Dan juga celananya harus berbahan kain. Ya, berbahan kain, bukan berbahan jin atau berbahan yang kasar. Harus berbahan kain yang biasa, dan juga celananya itu tidak boleh slim fit, harus biasa. Jadi karena kalau slim fit itu kelihatan lekukan tubuhnya, jadi harus biasa. Celananya harus berbentuk biasa. Dan untuk sepatu ya, kita menuju sepatu sekarang. Sepatu kita harus sediakan sepatu pantofel untuk formalnya ya, pakaian formal. Untuk pergi ke kelas itu harus sediakan sepatu pantofel. Sepatu pantofelnya itu harus warna hitam. Bolehlah kadang-kadang kita pakai warna coklat, tapi coklatnya bukan coklat yang muda, tapi coklat yang tua. Warna hitam dan juga coklat muda. Dan jangan lupa dibelikan semir sepatu, karena biar kita terlihat ganteng gitu ya, dan juga terlihat rapi, terlihat sepatunya bersih gitu ya. Nah, jangan lupa dibersihkan untuk sepatunya. Itu tadi sudah kita bahas untuk yang formal kawan-kawan. Terus yang kedua ini pakaian ya. Untuk yang kedua ini ada pakaian sehari-hari atau pakaian untuk tidur juga biasanya, dan juga pakaian untuk berolahraga. Nah, pakaian sehari-hari itu biasanya untuk tidur dan untuk pergi ke dapur, dan pakaian sehari-hari lah ya. Itu biasanya pakai kaos dan juga pakai celana, dan semuanya harus dimasukkan. Untuk yang putra itu semuanya harus dimasukkan. Entah nanti pakai baju koko ataupun baju pramuka, semuanya harus dimasukkan. Ya. Nah, kaos, kita membahas untuk kaos tadi. Baju sehari-hari sebelum kita masuk ke baju olahraga ya. Baju sehari-hari itu kaos yang pertama itu tidak boleh berunsur politik ataupun berunsur komunitas yang berbau-bau komunitas lah. Harus kaos-kaos yang polos, diusahakan polos. Boleh ketika ada gambar-gambarnya sedikit tuh boleh, nggak apa-apa, tapi tidak boleh terlalu banyak ya. Tidak boleh terlalu besar, misalnya gambarnya kayak gambar hewan, terus gambar anime itu tidak boleh ya. Kalau bisa kaosnya polos, ataupun ya cuman bertulisan ya sedikit lah, entah di sini tulisannya Nike, itu cuman situ tok, nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu besar itu tidak boleh. Dan juga perhatikan kita warnanya itu tidak boleh terlalu cerah ya. Contohnya tadi warna merah yang sudah saya sebutkan di awal, seperti halnya baju kemeja formalnya tadi. Terus pakaian warna hitam itu tidak boleh, dan pakaian-pakaian yang mencolok yang lainnya, contohnya kuning yang terlalu mencolok, terus warna yang warna-warna yang lain yang terlalu mencolok itu tidak boleh ya. Pokoknya intinya kaos itu bolehlah bebas, teman-teman boleh membeli kaos dimanapun teman-teman beli, tapi kaosnya harus sesuai tadi prosedurnya.
ya diusahakan kaosnya polos lah dan tidak memiliki gambar terlalu besar ya. Terus biasanya untuk pakaian sehari-hari itu pakai celana yang biasanya kita pakai tadi ketika pergi ke kelas ataupun pakaian-pakaian formal, itu boleh tadi kita pakai. Terus untuk yang olahraga itu dikhususkan kita harus pakai celana olahraga atau training ya. Untuk celana training itu harus pinggangnya berbahan karet dan bawahnya itu juga berbahan karet. Dan harus kita perhatikan tidak boleh slim fit ya, harus standar, celana training yang standar ya. Boleh bebas kawan-kawan beli di toko-toko manapun, tapi biasanya biar mudah itu beli di koperasi sana, itu semuanya sudah ada. Dan pakaian-pakaian yang diperbolehkan di Pondok Modern Darussalam Gontor ya, semua sudah, baju terus celana juga sudah. Kita langsung ke sepatu. Nah, untuk sepatu nih, sepatu bebas teman-teman, boleh beli atau pakai sepatu ya, terserah kawan-kawan untuk membelinya. Kalau lagi hobinya futsal atau sepak bola, silakan beli sepatu futsal atau sepatu sepak bola. Terus kalau hobinya basket, itu boleh beli sepatu basket. Kalaupun hobinya lari, mungkin bisa beli sepatu untuk lari. Nah, jadi bebas ya. Kita sudah tadi pakaian formal, terus pakaian sehari-hari sudah. Terus yang ketiga, kita menuju pakaian untuk sholat. Nah, untuk sholat ini biasanya baju koko, terus boleh juga pakai baju bebas ini, baju kemeja yang untuk pergi ke kelas itu, ataupun baju formal itu juga boleh kita pakai. Dan harus dimasukkan ketika kita memakai sarung. Ketika pakai sarung, terus ketika beraktivitas, bajunya harus dimasukkan. Nah, terkadang boleh bajunya tidak dimasukkan itu ketika hari Jumat, ketika kita memakai baju koko, itu boleh dikeluarkan ketika sholat Jumat saja. Tapi nanti waktu sholat asar itu harus dimasukkan kembali seperti semula. Ya, tadi kita lanjut untuk pakaian sholat. Nah, tadi bebas untuk atasannya, boleh baju koko ataupun kemeja, itu boleh bebas. Yang terpenting tidak terlalu mencolok, terus motif gambar yang di baju koko itu tidak terlalu banyak. Nah, terus untuk warna yang tadi sama halnya yang baju formal, kemeja formal, itu tidak boleh terlalu warna hitam, ataupun tidak boleh terlalu warnanya mencolok, merah dan lain sebagainya itu tadi. Nah, terus baju sudah, terus kita menuju ke sarung. Nah, untuk sarung itu biasanya pakai kain tenun yang biasanya apa sih, yang licin itu. Sarung yang kalau dipegang itu licin. Biasanya anak-anak santri Gontor itu pakai sarung yang berbahan itu. Bebas, pokoknya warnanya pun juga bebas, boleh hitam dan lain sebagainya. Pokoknya sarung itu tidak bercorak batik, tidak boleh bercorak batik ataupun yang bergambar hewan-hewan atau bergambar yang lainnya, itu tidak boleh. Pokoknya motifnya boleh, yang terpenting tidak boleh bercorak batik dan juga bergambar yang macam-macam, itu nggak boleh ya. Nah, untuk sudah pakaiannya, atasan, terus bawahannya juga sudah. Terus selanjutnya peci atau songkok ya. Pecinya ciri khas anak Gontor itu biasanya pakai peci warna hitam, atau orang Jawa bilang songkok ya, yang bentuknya oval itu, warnanya hitam dan tidak boleh bercorak, harus polos warna hitam, dan tidak boleh bertuliskan lambang komunitas atau lambang yayasan ya di daerah kalian, itu nggak boleh, harus polos. Jadi warna hitam polos itu tadi. Nah, sudah untuk songkok, mungkin ya untuk songkok harus pakai yang warna hitam itu tadi. Nah, kita menuju ke sajadah. Untuk sajadah biasanya untuk
sajadah dari kelas 1 sampai kelas 4 itu sajadahnya yang biasa. Jadi yang ukurannya sedang, bukan yang terlalu besar dan terlalu tebal, tapi ukurannya sedang. Jadi untuk ditaruh di sini itu pas gitu ya. Jadi ukuran yang biasa-biasa aja atau ukuran yang sedang, bukan yang besar. Ya, mungkin untuk yang pengen tahu ukurannya bisa di search ya, ukuran sedang itu seperti apa dan ukuran yang besar itu seperti apa. Ya, sudah untuk songko, baju dan lain sebagainya, kita menuju ke sandal. Oke, sandal ini yang rawan ini kawan-kawan. Sandal ini kalau bisa beli sandal yang murah aja, sandal jepit. Ya, sandal jepit yang murah aja, karena rawan tertukar dengan kawan-kawan di pondok nanti. Jadi yang biasa-biasa aja. Jadi beli sandal jepit dan biasanya itu diwajibkan untuk membeli tas sandal, ya, tas sandal untuk menyimpan sandal ketika kita pergi ke masjid atau memasuki asrama itu. Nah, pakaian sudah. Untuk peralatan pergi masjid itu biasanya kita harus membawa Al-Quran. Nah, Al-Qurannya itu ukurannya sedang. Jadi siapkan 2 Al-Quran, Al-Quran terjemah dan juga Al-Quran yang biasa, nggak terlalu kecil tapi ukuran standar. Ya, untuk terjemah itu biasanya boleh kita bawa ketika pelajaran di kelas saja. Nah, untuk Al-Quran yang biasanya kita bawa ke masjid itu Al-Quran yang berukuran standar, jangan terlalu kecil. Ya, ukurannya mungkin setangan saya ini ya, segini ya, ukuran standarnya. Nah, itu. Nah, untuk pakaian tadi sudah, untuk pakaian sholat tadi sudah kita bahas semuanya. Yang keempat itu pakaian pramuka. Ya, pakaian pramuka itu sudah tersedia di pondok sana. Jadi bisa kawan-kawan beli di bagian kepramukaan. Di situ sudah ada untuk baju, terus celana, terus hasduk atau kacu atau baret, itu semuanya sudah ada, dan atribut-atribut yang lainnya sudah disediakan di situ. Tinggal membeli di sana dan juga lengkap. Untuk sepatunya itu sama seperti pakai baju formal, yakni pakai sepatu pantofel, yakni sepatu yang warna hitam, kalau bisa hitam. Boleh warna coklat tapi coklat yang tua, bukan coklat yang muda. Ya, itu tadi. Sudah kita bahas untuk pakaian-pakaiannya. Nah, kita coba bahas nih tentang peralatan-peralatan ini, ataupun adawat, biasa yang dibilang anak-anak gontor adawat. Ya. Yang pertama, peralatan ketika makan. Nah, untuk yang putra ini biasanya peralatannya simple-simple, nggak seperti peralatan-peralatan yang putri itu yang lengkap. Nah, untuk yang putra itu ketika makan sediakan piring. Nah, piring itu piring yang plastik, jangan yang berbahan kaca, karena kalau berbahan kaca itu mudah pecah. Nah, itu tadi. Jadi harus yang berbahan plastik. Dan juga sediakan sendok dan garpu apabila itu perlu, dan juga sediakan gelas, dan gelas ini juga harus berbahan plastik, jangan berbahan kaca karena mudah pecah gitu. Ya, sudah untuk atribut makan. Terus atribut ke sekolah mungkin ya, ke kelas, kalau dibilang anak-anak gontor ke kelas. Nah, atribut ke kelas itu mungkin disediakan buku-buku yang wajib kawan-kawan beli. Nanti kelas 1 itu harus beli apa, kelas 2 dan lain sebagainya, atau harus membeli buku yang sudah diwajibkan di Pondok Modern Darussalam Gontor. Ya. Terus sediakan juga buku tulis untuk setiap mata pelajaran. Ya, setiap mata pelajarannya harus disediakan buku tulis, dan sediakan pena atau ballpoint. Ketika nulis itu harus wajib menggunakan ballpoint. Jangan menggunakan pensil. Kalau pensil itu mungkin bisa kawan-kawan gunakan untuk menggambar, terus untuk menggarisi sesuatu lah ya, dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting ketika nulis itu harus pakai ballpoint itu tadi. Mungkin kalau perlu penggaris, terus penghapus dan lain sebagainya, jika itu diperlukan. Mungkin sudah ya tadi kawan-kawan ya, kita sudah bahas semuanya. Nanti
kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat di kolom komentar ya. Pertanyaan-pertanyaan apa yang harus yang kurang jelas tadi bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya. Oke, itu saja kawan-kawan santri mendunia dimanapun kawan-kawan berada. Sampai di akhir video ini semoga video tadi itu bermanfaat, dan bila bermanfaat bisa di-share di kawan-kawan kalian semuanya, dan agar channel ini bisa menjadi lebih berkembang lagi, silakan kawan-kawan like, comment, share, and subscribe. Itu tadi ya kawan-kawan. Ya, semoga video tadi bermanfaat. Kita tunggu di video selanjutnya. Ya, billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santri mendunia.